Balik lagi dengan Timothy Athanasios, masih di Dapodos, masih membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini dan benar-benar sibuk di akhir tahun ini. But I believe that the grace of God is sufficient for us. Tanggal 30 Desember dan tema kita hari ini adalah Conquered, tertaklukkan. Dan saya ambil dari Kejadian 34 ayat yang ke-24 dan begini firman Tuhan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ini adalah salah satu kisah paling dahsyat dalam Alkitab. Saya katakan ini adalah salah satu kisah paling dahsyat dalam Alkitab. Bagaimana tidak, Yakub adalah satu-satunya manusia yang mendapat kesempatan untuk bergulat dengan Allah. He got the chance to be one-on-one with the Great One. Kalau The Rock selalu kan katakan seperti itu ya. Kalau saudara ada penggemar WWE, World Wrestling Entertainment, The Rock selalu bilang bahwa, do you have what it takes to be one-on-one with the Great One? Something like that. Tapi Yakub adalah satu-satunya orang yang memiliki chance to be one-on-one with the Great One. Singkat cerita, Yakub bergumul semalaman dan akhirnya Allah memberkati Yakub serta memberikan nama Israel kepadanya. Nama Yakub itu berarti, nama Yakub berarti pencuri, penjahat, bajingan dan sebagainya. Karena namanya demikian, maka sifatnya juga demikian. Bandingkan Kejadian 27 ayat 36. Jadi seumur hidup dia dipanggil dengan, "Oi, coy, bajingan, sini loh. Penjahat, sini." Yakub. Namanya demikian, sifatnya juga demikian. Tapi Allah punya rencana untuk Yakub. Tapi sebelum ia menggenapi rencananya, ia perlu merombak total karakternya Yakub. Dari seorang penjahat menjadi seorang yang berkenan pada Allah. Allah tahu bahwa seseorang seperti Yakub tidak bisa diubahkan hanya dengan diomongin baik-baik. Jangan ya, jangan gitu ya. Jangan ya. Gak bisa hanya sekedar dengan ditumpangin tangan, dielus-elus. Tapi orang seperti Yakub hanya bisa diubahkan kalau ia sudah tertaklukkan di bawah tangan Allah yang kuat. Saya pikir ada Yakub dalam setiap kita. Orang-orang seperti kita hanya bisa diubahkan kalau kita sudah tertaklukkan di bawah tangan Allah yang kuat. You can choose the easy way or the hard way. Saudara bisa memilih dengan cara yang halus atau dengan cara yang kasar. Saudara bisa memilih untuk takluk atau dihajar dulu oleh Tuhan Allah, baru takluk. Either way, rencana Tuhan dalam hidup saudara tidak akan gagal. Sekali lagi, apapun cara yang saudara pilih, bagaimanapun cara yang saudara inginkan, rencana Tuhan dalam hidup saudara tidak akan gagal. Jadi saran saya, semakin cepat saudara menaklukkan diri saudara pada Allah, semakin cepat juga Allah mulai merealisasikan rencananya dalam hidup saudara. Mari taklukkan diri saudara, nurut aja sama rencana Tuhan, karena Tuhan tidak akan gagal. Either way, the easy way or the hard way, He will not fail. Mari hari ini bawa hidup kita, bawa pada Tuhan, ikuti rencananya untuk tahun ini dan untuk tahun ke depan. I pray for you guys. Ambahi mulia dalam Gusti, Tuhan Yesus memberkati.